267 kalori. Didirikannya Omah Jangasih dapat mengurangi angka Baik, kita lanjutkan ke penguji kedua yang akan disampaikan oleh Saudari Aminatul Hanifah Asaudah. Dua, pelaksanaan. A. Waktu dan tempat. 1. Waktu. Praktik kerja lapangan atau PKL ini dilaksanakan pada semester 4 mulai dari tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan 9 April 2021. 2. Tempat. Kegiatan praktik kerja lapangan atau PKL ini dilaksanakan di Omah Jamur yang bertempat di Desa Purwosari, Kecamatan Sembawa. 3. Potensi wilayah. Potensi wilayah untuk jamur tiram adalah 1. Iklim cuaca berkisar 31 derajat Celcius sampai 34 derajat Celcius. 2. Curah hujan 1.600 mm per tahun. 3. Jadwal pelaksanaan kegiatan PKL dilaksanakan dari hari Senin sampai hari Sabtu pukul 7.30 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan saat pelaksanaan PKL sebagai berikut. 1. 25 Januari 2021, pembuatan media. 2. 3 Februari 2021, pembuatan backlog jamur tiram putih. 3. 8 Februari 2021, sterilisasi atau pengukusan. 4. 16 Februari 2021, inokulasi dan inkubasi. 5. 27 Februari 2021, perawatan atau pemeliharaan. 6. 1 Maret 2021, pemanenan dan pemasaran. 7 Maret 2021, gotong royong di BPP Sembawa. 8. 14 Maret 2021, kemasyarakatan. Adapun tahap-tahap teknik budidaya jamur tiram. 1. Pembuatan media. 2. Sterilisasi. 3. Inokulasi. 4. Inkubasi. 5. Pemeliharaan. 6. Panen. 7. Pasca panen. Tahap-tahap ini akan dijelaskan pada slide berikutnya. Baik, kita lanjut ke berikutnya, yaitu ke penguji yang ketiga, yang akan disampaikan oleh Saudara M. Junid. Empat, hasil dan pembahasan. Teknik budidaya jamur tiram putih. Teknik produksi. A. Persiapan media. Alat dan bahan yang diperlukan dalam persiapan media adalah bahan serbuk kayu, dedak halus, dolomit, jagung halus, air, dupol lanate, alkohol, bibit jamur F3, oli bekas, kayu bakar, dan sabut kelapa. Dan alat yang diperlukan adalah plastik backlog, cincin paralon, karet gelang, kertas, cangkul, sekop, plastik terpal, alat pres, botol kaca, spatula, sendok, kompor, gas, blower, tel, kompor, oli bekas, pisau, sprayer, dan gembor. Setelah persiapan media, dilakukan pembuatan media.
B. Pembuatan media. Siapkan serbuk kayu 400 kg, tambahkan dedak halus 30 kg, tepung jagung 4 kg, dolomin 4 kg. Setelah itu bahan diaduk merata dan tambahkan air bersih secukupnya. Kemudian dilakukan pemeraman selama 24 jam untuk menonaktifkan bakteri pada media jamur. Setelah dilakukan pemeraman selama 24 jam dengan ditutup menggunakan plastik terpal. Kemudian dilakukan pengisian media untuk tempat tumbuhnya jamur. C. Sterilisasi. Sterilisasi bertujuan untuk membunuh bakteri agar backlog tidak terkontaminasi dengan cara dikukus selama 8 jam dengan suhu 100 derajat Celcius, kemudian didinginkan selama 1-2 hari dengan suhu 24-29 derajat Celcius. Alat yang digunakan adalah steamer, ketel, blower, kompor oli bekas, dan bahan yang digunakan adalah oli bekas, sabut kelapa, kayu bakar, dan air. Terima kasih. Baik, lanjut ke penyaji keempat yang akan disampaikan oleh Saudara Deka Ariansah. Baik, ketiga, inokulasi. Inokulasi adalah kegiatan memasukkan bibit ke dalam backlog yang sudah disterilisasikan. Alat-alat dan bahan, bibit jamur F3, backlog, sendok, spatula, karet gelang, kertas, alkohol 70%, kompor gas. Langkah-langkah inokulasi. 1. Membersihkan tempat inokulasi dengan menyemprot alkohol 70%. 2. Sterilkan tangan dengan alkohol 70%. Ketiga, sterilkan dulu ujung besi spatula dengan sendok menggunakan api kompor gas. 4. Membuka tutup bibit jamur, kemudian hancurkan serbuk yang masih padat dengan menggunakan spatula tersebut. Buka kertas pada backlog, kemudian masukkan bibit jamur ke dalam lubang cincin backlog dengan menggunakan sendok dalam takaran 7 gram per backlognya. Tutup kembali lubang cincin menggunakan kertas yang sudah disterilisasikan. Keenam, setelah selesai diinokulasi maka backlog dipindahkan ke ruang inkubasi. Keempat, tahap inkubasi. Tahapan inkubasi jamur tiram adalah menyimpan atau menempatkan backlog yang telah diinokulasi pada kondisi ruangan tertentu untuk merangsang pertumbuhan miselium jamur. Inkubasi dilakukan hingga seluruh media berwarna putih merata. Biasanya akan tampak putih merata antara 30 sampai 50 hari. Setelah itu dipindahkan ke kubung budidaya. Oke. Baik, selesai. Baik, ke penyaji yang kelima yang akan disampaikan oleh Saudara Eri Setiawan. Baik, untuk perawatan jamur tiram putih, ada beberapa cara untuk perawatan jamur tiram, yaitu sebagai berikut. 1. Sebelum memindahkan backlog ke dalam kubung budidaya, buka terlebih dahulu kertas dan cincin pada backlog agar jamur dapat berkembang. 2. Lantai kubung tanah. Bila lantai kubung tanah lakukan penyiraman. Apabila suhu sangat tinggi, dengan sprayer. Penyiraman sebaiknya membentuk kabut, bukan tetesan air.
Apabila terlihat hama dan penyakit, dapat dilakukan dengan penyemprotan pestisida, yaitu glufosinate. Contoh hama pada jamur itu biasanya lalat buah dan siput. 4. Apabila miselium di pangkal backlog tadi, dilakukan pemotongan backlog agar miselium yang menularkan dapat tumbuh. 5. Suhu untuk hubung budidaya kisaran 24. Eri, suaranya nak. Suaranya. Iya, kecil. Dimut. Oh iya. Terdengar belum? Sudah belum? Hah? Ulang jadi. Ulang jadi, Bu. Sudah dilanjut. Oh ya. Untuk panen, memanen jamur tiram harus dilakukan setelah jamur berumur 4-5 hari atau tubuh buah jamur tumbuh secara optimal. Cara memanen jamur tiram itu dilakukan dengan cara memegang pangkal tubuh buah jamur lalu tarik. Apabila ada akar yang tersisa pada backlog itu dibersihkan atau dikorek. Apabila tidak dibersihkan nantinya akan menyebabkan busuk dan tumbuhnya bakteri atau penyakit. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan kembali ke penyaji yang ke-6 yang akan disampaikan oleh Saudari Amelia Puspitasari. Baik, setelah tahap panen dilakukan pasca panen. Pasca panen merupakan hasil panen yang siap dipilih, yaitu 1. Pemilihan atau sortir. Pemilihan jamur ialah memisahkan antara jamur yang bagus dan yang rusak. Kemudian potong dan bersihkan akarnya dari kotoran yang menempel. Lalu dikemas dengan tujuan agar terhindar dari kerusakan dan terlihat lebih menarik. Dikemas menggunakan plastik bening dengan berat 2 ons per kantong. 2. Pemasaran. Setelah dikemas lalu dipasarkan. Kami memasarkannya di Purwosari, Rejodadi, SMKPP Negeri Sembawa, Pusri, SD Lalang, Puskesmas Sembawa. Baik, terima kasih. Baiklah, yang terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu bagian penutup. A. Kesimpulan. 1. Dapat mendeskripsikan perbandingan teori budidaya jamur tiram putih yang pernah didapatkan di sekolah dengan kenyataan yang dapat saat praktek kerja lapangan di Desa Purwosari, Kecamatan Sembawa. 2. Tidak membutuhkan modal yang besar dan bahan dasarnya mudah untuk didapatkan. 3. Meningkatkan kemampuan siswa dalam menganalisa usaha budidaya jamur tiram. B. Saran. Saran yang pertama, ruangan untuk budidaya jamur tiram putih di rumah jamur sebaiknya dilakukan pada ruangan yang berbeda-beda. Bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan tahapan-tahapan budidaya jamur tiram. Saran yang kedua, budidaya jamur tiram sebaiknya harus ditingkatkan guna untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Terima kasih teman-teman telah memaparkan hasil dari kegiatan teknik budidaya jamur tiram. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke tahap diskusi atau sesi tanya jawab. Silakan dari tim pembahas untuk memberi masukan atau mungkin ada pertanyaan ke kelompok jamur. Silakan acungkan tangan yang ingin memberi masukan atau pertanyaan. Masing-masing pembahas silahkan mengajukan 2 pertanyaan ya.
Sesi pertama kita 4 pertanyaan. Sesi pertama silakan ajukan 4 pertanyaan untuk pembahasnya. Silakan yang mau bertanya acungkan tangan ya. Silakan yang mau bertanya. Lihat kan ya, yang mau mengajukan tangan. Oke, Ridho Kurniawan silakan mengajukan 1 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas 11 ATP Perkebunan. Ingin bertanya kepada kelompok jamur tiram. Apa peran oli bekas dalam pembuatan media tanam jamur tiram putih? Soalnya ditanya ya untuk penyaji, soalnya dicatat. Untuk penyaji soalnya dicatat ya. Siap, Bu. Dicat dulu ya. Apa peran oli bekas? Takon ulang. Coba diulang. Pertanyaannya adalah apa peran oli bekas dalam pembuatan media tanam jamur tiram? Pertanyaan berikutnya. Baik, saya akan bertanya. Kan tadi dalam pembuatan media itu terdapat serbuk kayu. Nah, serbuk kayu apa saja yang bisa dijadikan media tanam? Ulangi lagi, Dawi. Fahri, mungkin pertanyaannya diulangi lagi. Pertanyaannya adalah serbuk kayu apa saja yang bisa dijadikan dalam media tanam? Media tanam. Oke, terima kasih, Bu. Pertanyaan ketiga. Muhammad Bintang. Pertanyaannya, dalam 1 tahun jamur tiram putih Lagi. Soalnya dengung, Bintang. Ulangi pertanyaannya, Muhammad Bintang. panen. Ya, ulang lagi. Agak jauh Bintang dari temannya Bintang. Soalnya berdengung. Jauh dulu kamu, jauh dulu kamu.
dalam setahun bisa berapa kali panen? Satu pertanyaan lagi. Deka. Deka. Ridwan Aldi kali nggak? Deka. Silakan, ada yang mau bertanya lagi untuk tim pembahas? Rizky Bagus Arya. Pertanyaannya adalah sebutkan kriteria jamur tiram yang siap panen. Silakan tim penyaji untuk dijawab 4 pertanyaan tersebut. Yang ingin menjawab silakan itu. Di unmute ya. Di mute. Di mute. Di mute. Yang mau menjawab tolong di mute ya. Aminatul Anissa Dwi. Aminatul. Silakan. Dwi Yunika. Aminatul. Silakan Yuni. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Rido. Itu pertanyaannya, apa peran oli bekas dalam pembuatan media tanam jamur tiram? Oli bekas tersebut itu digunakan untuk sebagai bahan bakar. Itu untuk digunakan untuk membakar maaf Bu, diulang kembali. Peran oli bekas dalam pembuatan media tanam jamur tiram itu digunakan untuk membuat bahan bakar untuk mengukus hasil media yang telah dibuat. Jadi oli bekas tersebut bukan untuk membuat media jamur tiram. Dia digunakan untuk bahan bakar agar api yang dibutuhkan membesar. Yang anggota yang lain ada yang menambahkan? Buat Saudara Rito, sudah jelas. Mungkin penyaji lainnya ada yang mau menambahkan dari jawaban Yuni? Silakan Yuni, Amelia, Deka, Aminatul Hanifah. Dilanjut untuk pertanyaan kedua.
Baik, untuk pertanyaan kedua dari Fahri Ardiansyah, yaitu dengan pertanyaan serbuk kayu apa saja yang dapat dibuat untuk media tanam, yaitu pohon mahoni, kelapa, jati, dan pohon yang lebih baik untuk dijadikan serbuk kayu adalah pohon karet, karena sangat cepat dalam pertumbuhan jamur. Dan yang tidak boleh dibuat serbuk kayu adalah pohon seru. Sekian, terima kasih. Bagaimana Fahri? Jelas, Bu. Soal ke berikutnya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bintang. Satu tahun jamur tiram putih bisa beberapa kali panen. Jamur tiram putih tidak sampai waktu 1 tahun panen. Maksimal jamur tiram panen hanya memerlukan waktu dalam 4 bulan. Setiap backlog dapat dipanen antara 4 sampai 5 kali pemanenan. Sekian, terima kasih. Ya, tentunya itu pemanenan itu nggak sampai nggak dalam hitungan, itu hitungan bulan. Ya, kalau panen berapa bulan? Panen sampai 4 bulan. 4 bulan, sampai 5 kali. Nunggu lagi 4 bulan lagi gitu kan? Enggak, diganti terus. Ganti terus. Apa tadi yang tanya? Bintang. Bagaimana Bintang? Ini soal biasa. Tunggu sebentar ya, masih azan. Kalau udah selesai azan kita lanjut lagi.
Silahkan dilanjut. Pertanyaan terakhir. Untuk pertanyaan terakhir, tim penyaji, siapa yang akan menjawab? Saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky Bagus. Sebutkan kriteria jamur yang siap panen. 1. Jamur yang tersebut masih segar dan tidak layu. 2. Jamur tidak berubah warna menjadi kuning. 3. Jamur tidak terdapat gigitan hama. 4. Memiliki umur yang tepat dan ukuran tidak terlalu besar. Baik, sudah. Terima kasih. Kita buka sesi kedua ya. Silahkan yang mau bertanya untuk tim pembahas. Rahmat Dewa, mau bertanya? Muhammad Tegar. Sebentar, Bu. Keluar. Di luar, Ibu, Nak, di luar. saya ingin bertanya, berapakah modal usaha yang dibutuhkan untuk usaha budidaya tanaman jamur tiram putih? Dan dari modal usaha itu berapa persenkah keuntungan yang didapat? Bisa diulang pertanyaannya? Berapakah modal usaha yang dibutuhkan untuk wirausaha budidaya tanaman jamur tiram putih? Dan berapa persenkah keuntungan yang didapat? Udah. Nah, pena ini macam. Silahkan pertanyaan berikutnya. Izin sholat dulu ya, Bu ya. Rahmat Dewa, belum nanya. Rahmat Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat Dewa nggak usah terlalu dekat, Nak. Menjauh. Pertanyaan saya, bagaimana caranya untuk menimbulkan wirausaha jamur tiram putih? Diulangi. Maaf, boleh diulangi? Bagaimana caranya untuk menimbulkan wirausaha jamur tiram putih? Suaranya kekecilan. Bagaimana caranya untuk menimbulkan wirausaha jamur tiram putih? Ketik. Maaf, Dewa itu siapa ya?
suaranya berdenging soalnya. Sebentar, ini lagi diketik Dewa di chat. Ibu ulangi ya untuk pertanyaan Dewa. Bagaimana caranya untuk menumbuhkan wirausaha jamur tiram putih? Bagaimana caranya untuk menumbuhkan wirausaha jamur tiram putih? Betul nggak Dewa? Gimana Dewa? Betul nggak pertanyaannya? Benar, Bu. Iya, benar, Bu. Gimana? Tim penyaji? Kurang jelas? Sudah, Bu. Oke, lagi. Dua Sil- lagi. Dua pertanyaan lagi. Ridwan Albi. Ridwan Albi. Dewa Ridwan Albi mana? Lagi sholat, Bu. Silahkan untuk tim penyaji menjawab dua pertanyaan yang ditanyakan oleh tim pembahas. Suruh open kamera yang itu. Apa sholat mereka itu? Iya, mereka sholat. Sholat. Izin Bu, satu pertanyaan lagi Bu. Siapa tadi? Oh, Tegar. Siapa? Mama Tegar. Yang mau tanya tadi siapa? Tegar. Tegar tadi. Iya. Satu pertanyaan lagi Tegar. Apa ngomong satu pertanyaan? Mereka masih sholat ya. Ridho pun kamu dia tadi. Ini siapa nih? Siapa? Bukan dia itu, si itu Ridwan itu Kak. Albi belum. Bu, ya? satu pertanyaan lagi Bu, terakhir. Ya, silakan Nak. Jika pada saat pertumbuhan jamur tiram, suhu di dalam suatu ruangan itu berubah, apakah itu akan berpengaruh pada tanamannya dan bagaimana cara mengatasinya? Diulangi lagi Muhammad Tegar, diulangi pertanyaannya Nak. Jika pada saat pertumbuhan jamur tiram, suhu di dalam ruangan tiba-tiba berubah selama 1 minggu atau lebih, apakah berpengaruh pada tanaman dan bagaimana cara mengatasinya? Aku juga belum nanya. Bang Ida, masalahnya ini deh. Apakah budidaya Mungkin tepatnya berpengaruh terhadap pertumbuhan jamur tiram ya, bukan berpengaruh pada tanaman. Berpengaruh pada pertumbuhan. Iya jamur. Bu, seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Ridwan Albi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, selain
Selain jenis jamur tiram putih, apakah ada jenis jamur tiram lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Albi, tolong perjelas soalnya. Apakah itu selain jamur tiram putih, apakah ada jenis jamur tiram lain yang dibudidayakan atau yang mereka budidayakan di tempat PKL? Yang bisa dibudidayakan. Oke. Terima kasih. Silakan penyaji untuk menjawab pertanyaan. Nggak urut nggak apa-apa. Nanti kawannya yang lain bisa menambahkan. Silakan. Ini penyaji, waktunya 7 menit lagi ya. Bu. Ya. Silakan. Jawab harus urut kan? Enggak harus urut, Nak. Harus nomor. Silakan Aminatul Hanifah. Saya akan soal yang terakhir. Silakan. Selain jenis jamur tiram apakah yang bisa dibudidayakan? 1. Jamur tiram coklat. 2. Jamur tiram susu. 3. Jamur tiram merah. 4. Jamur tiram pink. 5. Jamur tiram kuning. 4. Jamur tiram 6. Jamur tiram raja. 7. Jamur tiram biru. Sekian, terima kasih. Aminatul. Ya, Bu. Itu dapat referensi yang jamur tiram biru itu dari mana? Dari buku yang ada di tempatnya Mbah. Oke. Gimana Ridwan? Itu Albi. Gimana Albi? Itu jawabannya? Albi? Saya putus-putus, Nak. Oke, terima kasih. Silakan. Pertanyaan ke berikutnya untuk tim penyaji. Saya, Bu. Masih Eris. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Tegar. Jika pada saat pertumbuhan jamur tiram, suhu di dalam ruangan tiba-tiba berubah, bagaimana cara mengatasinya? Itu sangat mudah. Jika suhu sudah naik di dalam ruangan,
Di bagian lantai ruangan itu bisa disiram menggunakan air. Itu jika lantainya tanah. Jamur juga. Dan apabila jamurnya kelihatan kering, itu juga bisa disiram. Tapi menyiram menyiram backlognya tidak harus setiap hari. Itu ketika suhu mulai panas atau backlog kering. Baik, terima kasih. Apa sudah jelas? Bagaimana Tegar? Silakan untuk pertanyaan berikutnya. Dijawab tim penyaji. Deka, Andre, Eri. Kunci pula. Kok dari tadi yang jawab itu hanya Amelia, Yuni, Aminatul Hanifah, Jun. Ayo Deka. Eri, Deka sama Andre. Saya Bu. Silakan Jun, dijawab pertanyaannya. Iya, Juni. Ya, Bu. Bagaimana cara untuk menimbulkan wirausaha jamur? Memperluas pembudidayaan jamur tiram dan mempromosikan dalam berwirausaha jamur tiram paling tidak di antar kecamatan. Baik, terima kasih. Bagaimana Rahmat? Jelas, Bu. Satu pertanyaan lagi. Untuk tim penyaji silakan dijawab. Deka, Eri, Andre. Berapa modal? Untuk pertanyaan yang terakhir, modal usaha yang dibutuhkan untuk jamur tiram putih dan keuntungan yang didapatkan pada saat melakukan budidaya jamur tiram putih. Silahkan tim penyaji. Itu larinya ke analisis usaha. Analisa. Ada kan? Ada. Itu larinya ke analisis usaha ya, Nak ya. Silakan dijawab. Sebutin aja modalnya berapa. Tempat kalian melakukan kegiatan PKL itu, mbahnya pakai modal berapa? Kira-kira untung nggak kalau kalian mau budidaya? Budidaya. Gimana Eri, Deka, Andre? Amelia, Aminatul, Dwi, Yuni, M. Juni. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan. Pertanyaan siapa? Sebentar.
Dah jawab bilang. Modal usaha 1 juta. Hasil penjualan 1 juta rupiah. 1.600.000 rupiah. Itu sesuai dengan kegiatan kalian atau gimana? Kalian kan pernah melakukan pemasaran kemarin waktu PKL. Apakah itu sesuai dengan hasil kegiatan kalian atau hanya dapat dari referensi aja? Kalau memang kalian bilang modalnya adalah 1 juta, itu untuk berapa deklok? Menghasilkan untung 1 juta. Itu keuntungan. Wi, suruh itu. Ayo, udah dihitung nggak atau gimana? Apakah yang 1 juta itu hanya bahan saja atau Mas Ibu dalam apakah yang 1 juta itu hitungan backlog atau hitungan bahan dari pembuatan medianya? Satu juta itu untuk modal perhitungan bisnis backlog, Bu. Berarti itu hitungan backlog ya, bukan media? Bukan, Bu. Media ya? Berapa? Beli olinya berapa? Buat medianya. Kira kalau itu misalnya hitungan backlog, gimana dengan pembuatan medianya? Apakah kurang dari 1 juta atau lebih dari 1 juta? Sekarang Ibu tanya, kalian sudah melakukan analisa usaha enggak? Udah ngitung enggak kalian? Sudah, Bu. Sudah. Nah, itu sekarang jadi pertanyaan Ibu. Mbak Bu, yang disebutin Deka tadi itu 1 juta buat sekali pengadukan. Itu dapat 400 backlog. Dan 1 backlog itu bisa dijual dengan harga 4.000. Berarti yang 1 juta itu berarti itu khusus untuk bahan media backlognya ya, bukan backlognya ya, Nak ya? Iya. Iya, Bu. Ya kan? Berarti keuntungannya hanya 500. Bu Nova, izin waktunya sudah mau selesai. Bisa ditutup mungkin. Terima kasih. Ya, Bu. Mungkin nanti untuk analisa usahanya di apa? Bisa gambaran. Di laporan ya. Laporan individu. Untuk jawab yang punyanya sedikit, gambarannya aja. Iya, Bu. Kira-kira kalau mau analisa usaha, modal sekian. Kemarin itu berapa? Iya, Bu. Nanti di laporan, Bu. Jadi mungkin nanti untuk analisa usahanya dibahas di laporan ya. Baik, Bu. Oke. Untuk yang bertanya, siapa Tegar, nanti kalau sudah selesai bisa ditanyakan ke
kelompok jamur tiram? Kalau masih penasaran ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik, berhubung waktunya sudah habis, kita tutup. Terima kasih perhatiannya untuk tim penyaji dan pembahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bisa